Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendidikan adalah salah satu sarana yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat manusia agar kehidupan ini berlangsung, berjalan dalam bentuk yang terbaik seperti yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada mulanya menciptakan manusia di dalam ayat suci Al-Qur'an menyebutkan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menjadikan di muka bumi ini seorang khalifah. Di dalam banyak tafsir disebutkan makna dari khalifah itu adalah wakil atau kaki tangan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk menegakkan aturan-aturan dan hukum Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan pendidik pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mendidik manusia yang diciptakan yang awal sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendidik istrinya Hawa dan mendidik anak-anaknya di muka bumi. Itulah diciptakannya Adam di muka bumi ini pada hakikatnya adalah menjadi pendidik. Di dalam bahasa Arab, pendidikan adalah tarbiyah. Ada banyak definisi tentang tarbiyah atau pendidikan itu, tapi beberapa ulama mendefinisikan makna pendidikan itu dengan menyiapkan wadah yang sudah diletakkan di dalam diri manusia. Menyiapkan wadah itu adalah hati. Menyiapkan hati seorang manusia untuk menerima curahan rahasia Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang terpilih. Nah, proses penyiapan itu yang kemudian memerlukan ilmu pengetahuan, memerlukan amal, memerlukan ikhlas, dan itulah inti dari mujahadah seperti yang disebutkan di dalam ayat walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, dan mereka yang bersungguh-sungguh berusaha di jalan kami menundukkan nafsunya, maka kami Allah Subhanahu wa taala pasti akan menunjukkan jalan bagi mereka, jalan-jalan kecil menuju ke kami. Orang yang paling bertanggung jawab dalam pendidikan setiap individu manusia yang ada di muka bumi ini adalah orang tua. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi." Setiap bayi yang lahir di muka bumi ini, maka dia lahir dalam keadaan suci seperti kertas yang polos, putih, bersih. Lalu kedua orang tuanya lah yang mengisi kertas yang polos itu, yang bersih itu. Kata Rasulullah SAW, kedua orang tuanya yang menjadikan bayi tadi seorang Yahudi, atau seorang Nasrani, atau seorang Majusi, atau jika dilanjutkan lagi hadis ini, menjadi orang yang berakhlak, atau menjadi orang yang berilmu, atau menjadi orang yang jahat, atau menjadi orang pemarah, atau menjadi orang penyabar. Faktor orang tua begitu kuat sekali di dalam pertumbuhan seorang anak, maka orang tualah yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Pada dasarnya cara mendidik anak itu adalah sama dengan cara mendidik
setiap orang yang ada di muka bumi, dan sama juga dengan cara mendidik diri kita sendiri. Kita mendidik anak dan kita juga mendidik diri kita sendiri agar menjadi orang-orang yang pantas menerima rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hambanya. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita cara mendidik yang benar yang disebutkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah manusia, yaitu ajaklah diri kita sendiri, ajaklah seluruh manusia, dan khususnya adalah keluarga dan anak-anak kita. Makanya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Itu adalah pendidikan yang sangat penting, yang terutama. Sebelum mendidik orang lain, kita harus mendidik anak kita, dan Allah mengajarkan kepada kita cara mendidik itu, yaitu dengan hikmah, ilmu yang diliputi oleh kebijaksanaan, kemudian wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dan yang terakhir dengan memberikan argumen-argumen terhadap anak supaya menimbulkan kesadaran dia dalam mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala.